Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, salam sehat selalu. Baiklah, Ibu akan segera menyampaikan materi terkait dengan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan penyampaian materi ini akan bermanfaat untuk mempertegas konsep-konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baiklah, untuk posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak terlepas dari letak geografis yang sangat strategis, di mana letak ini memberi pengaruh secara global dalam konteks keruangan, kaitannya dengan letak, bentuk, luas, dan batas suatu wilayah. Letak geografis menentukan masa depan suatu bangsa, serta memiliki posisi strategis dalam hubungannya dengan hubungan internasionalnya. Selanjutnya, untuk program-program utama dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia diwujudkan dengan cara menegakkan kedaulatan wilayah laut negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, melakukan revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, memperbaiki kerusakan lingkungan, melindungi lingkungan, dan memperkaya serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lautan. Kita lihat salah satu bentuk bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Kita punya 92 pulau kecil yang letaknya terluar dan terpinggir. 92, salah satunya adalah Pulau Miangas. Pulau Miangas ini terletak hampir dekat dengan Filipina. Jadi kalau kita lihat insetnya di sini, ini Sulawesi, ini Pulau Miangasnya di sini, ini Filipina. Ini merupakan salah satu dari 92 pulau terluar dan terpinggir. Ini gambaran bahwa di samping pulau-pulau besar yang dimiliki Indonesia, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil itu. Pilar kebijakan maritim ada 5 prioritasnya. Pertama, budaya maritim. 2, sumber daya maritim. 3, infrastruktur dan konektivitas maritim. Kemudian diplomasi maritim dan pertahanan maritim. Ini ada 5 prioritas pembangunan bidang kemaritiman di Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kelima pilar itu, yang pertama tadi adalah budaya maritim Indonesia. Kita menyadari bahwa identitas bangsa Indonesia, masa depan dan masa lalunya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudra Indonesia yang amat luas, 17.504 pulau. Sejarah membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang baik wilayah perairan akan memperbesar negara itu. Contoh histori Kerajaan Besar Sriwijaya dan Majapahit. Ini karena kedua kerajaan ini berhasil memanfaatkan potensi-potensi kelautannya dengan baik di sektor konektivitas dengan negara-negara yang lain. Kemudian pilar kedua adalah komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pembangunan kedaulatan pangan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur, sarana prasarana, serta konektivitas maritim. Membangun tol laut, kemudian memperbanyak pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan, serta mengembangkan pariwisata maritim. Pilar keempat merupakan upaya untuk melakukan kerjasama dengan melakukan diplomasi maritim kepada negara-negara tetangga. Dan pilar kelima, negara yang menjadi titik tumpu dua samudra Indonesia punya kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritimnya. Anak-anakku, di samping kelima pilar ini, juga ada upaya untuk melakukan konservasi perlindungan perairan laut yang dilakukan dengan cara membuat undang-undang tentang pelestarian sumber daya laut. Kemudian membuat taman nasional untuk melindungi ekosistem yang ada.
Yang ketiga, melindungi dan melestarikan kawasan hutan mangrove. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan bentangan mangrove yang terluas di dunia. Yang keempat, bersama pemerintah, dalam hal ini Angkatan Laut, melakukan kegiatan patroli untuk mengawasi perairan laut. Ini sesuai dengan poros ke-5 tadi ya, memperkuat pertahanan sistem laut di Indonesia. Letak luas dan batas. Letak Indonesia sangat didukung dengan posisi astronomisnya, geografisnya, dan geologisnya. Astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara di sini, 11 derajat lintang selatan di sini, 95 derajat bujur timur di sini, dan 141 derajat bujur timur. Tentunya memiliki atau berdampak berkonsekuensi logis pada negara kita. Jadi banyak potensi-potensi yang ditimbulkan akibat letak astronomis Indonesia itu. Letak geografis, letak suatu negara berdasarkan posisi terhadap lingkungannya. Dalam hal ini letak geografis Indonesia, kita lihat di peta ini, insight-nya, Indonesia ada di antara 2 benua besar, Australia dan Asia, dan 2 samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Ini juga memberi dampak yang luar biasa kepada Indonesia. Yang ketiga, letak geologis Indonesia, terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, Eropa Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan Indonesia begitu banyak memiliki potensi-potensi sumber daya tambang dan mineral. Luas wilayah Indonesia. Berdasarkan perhitungan BPS tahun 2015, luas daratan mencapai sekian, luas perairan Indonesia 3,257583 km persegi. Batas Indonesia ada batas daratan dan batas perairan. Di sebelah utara ini batas daratannya adalah dengan Malaysia. Di sebelah timur dengan Papua Nugini. Kemudian di selatan dan timur ini ada Timor Leste ya, batas daratannya. Di samping itu juga ada batas perairannya dengan Australia dan dengan India. Ini batas laut Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Indonesia memiliki 3 batas, landas kontinen, teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Batas udara di Indonesia itu mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Misalnya batas udara, semua hal yang ada di udara, atmosfer, kalau batas kita teritorialnya 12 mil, maka mengikuti batas itu sampai ke atasnya, teritorial. Jadi sekali lagi, bahwa batas udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Posisi Indonesia berbatasan dengan negara tetangga sebelah utara. Baca ya, Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, negara Australia, Timor Leste, Samudra Indonesia, sebelah barat, Samudra Indonesia, dan sebelah timur, negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km. Kemudian dengan Timor Leste dan Samudra Pasifik, ini yang di sebelah timur. Ini batas-batas Indonesia. Silakan Ananda untuk mengeksplor dengan setelah ini melihat peta kembali ya. Pengembangan pembangunan pos lintas batas di Pulau Serasang, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Seperti ini gambarannya, ini adalah wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia. Kemudian ini wilayah perbatasan ya di Ntkong, Kalimantan Barat, Indonesia dan Malaysia. Ini pemeriksaan wilayah perbatasan, keluar masuknya transportasi ini dalam pemeriksaan petugas. Kemudian perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kita lihat ya, ini Tentara Republik Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia sedang melaksanakan tugasnya di wilayah perbatasan. Kemudian kita lihat gambar peta Indonesia dulu ya, dulu di tahun 1939
sesuai dengan Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi 1939 bahwa teritorial Indonesia hanya 3 mil dari garis dasar. Artinya waktu itu perairan laut memisahkan pulau-pulau di Indonesia dan antar pulau adalah wilayah jalur internasional. Ya, bisa dibayangkan ya, antara Sumatera dan Kalimantan ini terpisah oleh jalur internasional, jalur umum. Ini di tahun 1939. Selanjutnya, peta Indonesia setelah deklarasi Juanda 13 Desember 57 sudah termasuk Papua ini, bahwa laut tidak lagi memisahkan tapi menyatukan pulau-pulau itu. Karena teritorial kita sudah bertambah menjadi 12 mil, kita punya zona ekonomi eksklusif, dan kita punya landas kontinen. Zona ekonomi eksklusif, seperti kita ketahui, pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menetapkan zona ekonomi mempunyai hak berdaulat untuk keperluan mengeksplor, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di perairan dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi. Nah, anak-anakku, ada dua pertanyaan. Mengapa diperlukan batas-batas wilayah suatu negara? Yang kedua, jelaskan dampak yang ditimbulkan oleh letak astronomis dan letak geologis bagi negara Indonesia. Dua pertanyaan ini tolong nanti bisa kalian tuliskan di komentar kalian ya. Karakteristik daratan Indonesia seperti ini dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen, peran pertemuan tiga lempeng, dan batuan induk vulkanik dan non-vulkanik. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Ini pantai. Bisa berbentuk landai, bisa berbentuk curam. Bagaimana dengan pantai di Pulau Jawa? Topografi pantainya bagaimana? Tentu sebelah utara dan selatan berbeda ya, ketika belajar hidrografi kemarin. Pantai landai, pantai utara, dan pantai curam di selatan. Merujuk hasil telah teknik pemetaan tim kerja pembakuan nama pulau, perhitungan garis pantai dan luas wilayah Indonesia, Badan Informasi menyatakan bahwa rupa bumi Indonesia panjang garis pantainya hampir 100.000 km. Bahkan menurut pendapat Priyadi Kardono dari Antara, panjang garis pantai kita bahkan bisa lebih dari 100.000 km. Sangat panjang, ya sangat panjang. Dengan pantai yang panjang dan terpanjang kedua di dunia ini, sayangnya kita masih menduduki peringkat kelima ya. Kita masih menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara dalam urusan ekspor pangan laut. Sungguh sangat ironis sekali, memprihatinkan sekali. Padahal sumber daya alam laut kita luar biasa sekali. Tentunya kita perlu, kapan kita akan mengeksploitasi secara optimal? Maka pemerintah kemudian menelurkan atau membuat 5 pilar kebijakan dalam hal pengelolaan kemaritiman. Karakteristik daratan ini sangat dipengaruhi oleh pertemuan dua jalur pegunungan muda dunia, Mediterania dan jalur Pasifik. Kita lihat deretan pegunungan ini tentu akan sangat memiliki manfaat luar biasa ya, karena kemudian menjadikan wilayah ini menjadi sangat subur. Karakteristik perairan laut, kalau perairan darat ada dua ya, ada sungai, ada danau, bahkan ada rawa. Ini karakternya seperti apa? Wilayah perairan Indonesia ada karakter wilayah perairan lautnya gimana, perairan daratnya gimana, perairan lautnya seperti apa ya. Sungai sebagai salah satu perairan darat memiliki potensi yang bisa dieksploitasi potensinya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat atau bagi warga negara Indonesia karena kita memiliki topografi yang luar biasa, distribusi hujan dan pola musiman serta kondisi geologi yang tidak sama. Variasi-variasi inilah yang sangat menguntungkan. Perairan darat, danau misalnya, danau ini ada 4 jenis danau. Danau tektonik dibentuk oleh peristiwa tektonisme, danau vulkanik oleh peristiwa erupsi, danau tektonovolkanik atau tektovolkanik adalah danau yang dibentuk oleh dua peristiwa tektonik dan vulkanik, dan danau kars atau danau di daerah kapur. Kemudian anak-anak, rujukan nasional data kewilayahan RI seperti ini bisa kalian cermati.
luas perairan, pedalaman dan kepulauan, luas teritorialnya, luas zona tambahan Indonesia, ZEE, landas kontinen, totalnya, perairan itu totalnya, perairan dan darat total 8,3 juta kilometer persegi. Panjang garis pantainya lebih dari 100.000 kilometer, 108, nomor 2 di dunia. Jumlah pulaunya 17.504 yang sudah disubmisi oleh PBB ada 16. Artinya ada beberapa pulau yang belum disubmisi. Karakteristik laut Indonesia ada laut terbuka, laut tertutup, dan laut setengah tertutup. Itu karakter wilayah perairan laut di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut di Indonesia adalah kita memang merupakan negara kepulauan terletak di paparan Sunda, paparan Saul, dan wilayah Australasiatis. Kondisi topografi ini memang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan wawasan Nusantara kita ya. Sekali lagi bahwa sebagai negara kepulauan maka laut harus menjadi alat pemersatu. Kondisi laut Indonesia dipengaruhi juga oleh dinamika pasang surut air laut. Jadi kemudian juga efek rotasi dan sebagainya yang sudah kalian pahami apa dampak-dampak rotasi bagi pergerakan arus di dunia. Ada 21 arus dunia ya. Jadi bisa menimbulkan upwelling, bisa menimbulkan munculnya Gulf Stream dan sebagainya. Sumber daya hayati laut Indonesia ada padang lamun, terumbu karang, mangrove, dan kalian bisa eksplorasi lagi ecoregion-nya. Ecoregion adalah laut yang memiliki homogenitas dan bisa dibedakan dengan region laut lainnya. Kemudian bahwa di sepanjang sejarah Indonesia, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya sudah membuktikan kejayaannya menguasai kemaritiman, bahkan sudah menjangkau daerah-daerah atau negara-negara tetangga dengan ekspansi untuk memperluas wilayahnya. Kerajaan Majapahit semakin memperbesar keyakinan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan kejayaan-kejayaan itu kemudian surut ketika VOC hadir di Indonesia. Dan ini Indonesia ini jalur-jalur pelayaran dunia yang sangat besar. Ini ya, jadi kita wilayah Indonesia dilalui oleh perdagangan besar dunia melalui laut. Kita lihat ini jalurnya, Eropa memang sangat ramai sekali, kemudian lewat di India, Indonesia, Jepang, dan seterusnya sampai ke Amerika. Ini adalah peta wilayah NKRI, jalur-jalur laut, Laut Natuna, Laut Jawa, kemudian Laut Flores, Laut Sulawesi, Maluku, ini wilayah-wilayahnya. Dan ada 4 titik terpenting, titik yang terpenting atau yang strategis, ya, tempat perdagangan dunia yang disebut dengan choke point, Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Ini beberapa potensi sumber daya perikanan, energi kelautan, pasang surut, ya, kemudian panas laut, sumber minyak dan gas bumi, kemudian wisata bahari, kemudian jasa angkutan laut, ya, kemudian alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI, kemudian ini upaya pengelolaan sumber daya kelautan, mensosialisasi energi kelautan, mengelola sumber daya, meningkatkan produksi minyak dan gas, kemudian pengelolaan wisata bahari, pengelola ALKI, mengelola industri maritim, dan jasa angkutan laut. Nah, anak-anakku, pembahasan kita mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah kita lalui bersama. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.